Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang mendapatkan kado spesial dari seseorang yang entah siapa dia, para sobat-sobat semua, sehingga di sini perempuan tersebut pun mengasih kado terhadap Suci yang katanya di sini kado tersebut adalah seseorang yang sangat mencintai Suci. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, adiknya Kinan pun melihat atas dapatnya kado spesial untuk Suci, sehingga di sini adiknya Kinan pun mengatakan kepada Suci bahwa ada seseorang yang misterius yang mengasihkan kado tersebut. Entah dari siapakah kado pemberian tersebut itu, dan siapakah pen Suci kali ini yang akan membuat Suci jatuh cinta. Ya para sobat-sobat semua, di saat di sini Kinan akan menghampiri Suci, disinilah Kinan mendengarkan bahwa Suci mendapatkan kado spesial yang entah dari siapa, dan di sini Kinan pun mendengar perkataan seseorang tersebut, sehingga Kinan pun makin curiga terhadap Suci. Siapakah yang mengasihkan kado tersebut terhadap Suci? Di sini Kinan ingin mengetahui siapakah sesosok seorang yang sudah mengasihkan kado spesial untuk Suci. Di saat Kinan sedang mendengarkan perbincangan seseorang tersebut, di sini si Jepri pun datang menghampiri si Kinan, dan di sini Kinan pun kepada Jepri harus terdiam dan tidak boleh melangkahkan kaki sedikit pun ataupun berbicara sedikit pun, karena di sini Kinan lagi mengintai si Suci dan menginginkan tahu ya para sobat-sobat semua, apakah selama ini Suci merahasiakan yang mempunyai rahasia terbesar. Para sobat-sobat semua masih penasaran dengan kado yang dikasihkan kepada Suci. Dari siapakah kado tersebut yang sudah dikasihkan terhadap Suci kali ini? Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang telah mendatangi kantor Rapa tersebut. Di sini Suci mengatakan kepada Rapa bahwa selama ini yang membuat Suci menderita adalah Sila. Di sini Suci pun tak terima dengan keulahan Sila terhadapnya, dan di sini Suci pun mengatakan semuanya terhadap Rapa tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, si Suci pun tak akan segan untuk melaporkan Sila yang sudah menganiaya Suci kali ini. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Suci pun mengatakan terhadap Rapa bahwa selama ini Sila mencoba pembunuhan terhadap Suci kali ini. Di saat di sini Rapa mengangkatkan kakinya untuk mengantar Suci untuk pulang, disinilah terjadinya kaki Suci keseleo, dan Suci pun di sini terlihat sedang bermesraan gitu sama si Rapa, sehingga di sini Sila pun datang ke kantornya Rapa dan melihat terjadinya antara Suci dan Rapa. Terjadilah kesalahpahaman antara Rapa dan Sila kali ini, yang ternyata di sini Sila yang mengetahui bahwa Rapa sedang pelukan bersama Suci, dan di sini Sila pun tak terima dengan keadaan Suci dengan Rapa, dan Sila di sini sontak saja marah terhadap Rapa dan Suci kali ini. Di sini si Sila memang mempunyai hati jahat dan mempunyai emosi yang kuat ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini dia lihat saja langsung membukakan maskernya dan topinya, sehingga di sini langsung saja menghampiri si Suci dan memarahi si Suci. Suci di sini tidak bisa terdiam, dan Suci mengatakan semuanya kepada Sila bahwa Suci akan melaporkan ke polisi bahwa Sila mencoba untuk pembunuhan terhadap Suci kali ini. Dan di sini Suci pun tak akan bisa terdiam karena Suci sudah diinjak-injak
oleh Sila kali ini? Dan bagaimanakah dengan kisah selanjutnya tentang kehidupan Sila kali ini yang sudah di sini Suci mengancam Sila bahwa Sila akan dilaporkan kepada polisi karena Sila sudah membuat ataupun mencoba pembunuhan terhadapnya. Kali ini ya para sobat-sobat semua, Sila hukumannya akan berat. Bukan Tarjo saja yang melaporkan dirinya atas mencoba pembunuhan. Di sini Suci pun akan melaporkan atas kejahatannya dan mencoba pembunuhan terhadapnya. Di sini Sila pun sangat kuat hukumnya, ataupun di sini Sila akan tertekam penjara selama 15 tahun sampai nenek-nenek ya para sobat-sobat semua. Itulah Sila kali ini yang akan terjerat hukum dan selama sampai 15 tahun sampai nenek-nenek dia baru keluar dari penjara tersebut. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Ibu Pika yang telah mencari Tarjo yang ada di gudang. Tapi apa daya di sini ya para sobat-sobat semua, Tarjo pun telah sembunyi dan Tarjo pun sudah memikirkan rencana-rencananya agar di sini Tarjo bisa keluar dari gudang tersebut. Di saat di sini Bu Pika mencari Tarjo ke sana kemari, tetapi apa daya di sini Pak Adrian yang kena tonjokan Tarjo sehingga di sini Pak Adrian pun langsung pingsan dan tergeletak dan tidak sadarkan diri. Itulah ulah Tarjo kali ini yang telah merasakan dendamnya membara dan dendamnya kali ini tidak bisa dihentikan lagi karena di sini Sila dan Bu Pika membuat Tarjo semakin merajalela. Disinilah ya para sobat-sobat semua, Tarjo akan memendam lagi dendamnya terhadap Bu Pika dan Sila karena di sini mereka sudah merencanakan rencananya ataupun strategi-strateginya sehingga di sini mereka pun menjadi tawanan si Tarjo ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Tarjo pun akan melakukan ataupun membuat strateginya sehingga Bu Pika pun di sini kelihatan panik dan ketakutan saat Tarjo memukul Pak Adrian tersebut. Disinilah Tarjo tidak mau dilicikan oleh Sila dan Bu Pika. Akhirnya di sini Tarjo pun bertindak cepat ya para sobat-sobat semua untuk membuat keluarga Sila kali ini menderita. Itu karena ulah mereka sendiri ya para sobat-sobat semua. Dimana di sini mereka sedang bermain api, disinilah mereka harus merasakan terbakarnya. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Rafa yang sedang berada di mobil. Di sini Rafa pun terlihat panik ya para sobat-sobat semua saat mengetahui bahwa Suci telah datang ke kantor Rafa dan mengatakan semuanya bahwa Sila adalah orang penjahat. Disinilah si Rafa pun tidak bisa berkutik apapun dan disinilah para sobat-sobat semua si Rafa tidak bisa membela istrinya yang ternyata di sini istrinya adalah penjahat dan orang licik. Besar kemungkinan di sini si Rafa pun akan membujuk Sila agar Sila bisa menyerahkan kepada polisi dan beban-beban hidup Rafa menjadi sedikit dan tidak akan terus-menerus mengingatkan istrinya yang sudah menjadi jahat ataupun menjadi buronan polisi tersebut. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang sedang berada di Indomaret. Di sini Suci sedang belanja ya para sobat-sobat semua sehingga di sini ada seseorang yang menghampirinya dan ingin membuat celaka Suci, tetapi di sini Suci untung saja pintar ya para sobat-sobat semua untuk membela dirinya. Siapa lagi ya para sobat-sobat semua yang akan mencelakai Suci sehingga di sini seorang lelaki yang berpakaian baju hitam, serba hitam, topi hitam. Di sini seorang lelaki tersebut ingin menyelakai Suci dan akhirnya terjatuh ya. Seseorang lelaki tersebut di sini Suci pun bisa bela diri sehingga di sini seorang lelaki tersebut pun jatuh dan tidak bisa berlangkah lagi dan kali ini seorang lelaki tersebut itu pun menghampiri Suci dan akan membuat Suci lagi menderita. Besar kemungkinan di sini seorang lelaki yang serba hitam ini suruhan Sila ya. Besar kemungkinan karena Sila apapun caranya ingin melenyapkan Suci yang ada dalam dunia ini.
Di saat seorang lelaki yang serba hitam ini akan memukul Suci, datanglah seorang lelaki yang katanya di sini malaikat penolong Suci. Disinilah malaikat penolong Suci ini telah menolong Suci dan memegang tangannya seseorang yang serba hitam ini, dan dia memukuli seorang tersebut. Dia pun mengatakan kepada lelaki tersebut, jangan berani terhadap perempuan. Disinilah saya lelaki yang akan memukul kamu dan akan membuat kamu terjatuh. Akhirnya di sini mereka pun berantem ya para sahabat-sahabat semua, dan di sini malaikat penolong Suci pun telah dapat seorang lelaki yang serba hitam itu, sehingga di sini lelaki seorang pakaian baju serba hitam pun telah habis oleh seseorang malaikat penolong Suci kali ini. Dan di sini ya para sahabat-sahabat semua, lelaki yang serba pakai baju hitam itu pun pulang dan pergi entah kemana ya para sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya di sini malaikat penolong Suci pun bertemu dengan Suci, dan kali ini ya para sahabat-sahabat semua, mereka pun berkenalan di Alfamaret ini ataupun Indomaret ataupun di sini tempat belanja. Dan Suci pun di sini sontak saja terkejut saat melihat kegantengan si penolong malaikat tersebut. Akankah di sini Suci jatuh cinta terhadap malaikat yang sudah menolongnya? Karena di sini seseorang tersebut sangat ganteng dan manis. Disinilah Suci merasakan getaran-getaran cinta di dalam hatinya. Akankah Suci jatuh cinta terhadap lelaki tersebut? Ya good people, mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.